Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai pengujian hipotesis. Di bagian ini, kita akan menguji hipotesis untuk klaim tentang rata-rata suatu populasi. Prosedur pengujiannya masih sama dengan yang kita gunakan di pengujian hipotesis untuk proporsi populasi. Tapi, untuk pengujian hipotesis tentang rata-rata populasi ini, tes statistiknya dibedakan bergantung pada apakah standar deviasi populasinya diketahui atau tidak. Kita mulai dengan pembahasan pengujian hipotesis rata-rata populasi dengan kondisi standar deviasi populasinya diketahui. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk pengujian hipotesis rata-rata ini, yaitu sampel diambil secara acak sederhana, kemudian standar deviasi populasinya diketahui, dan populasi berdistribusi normal atau jumlah sampelnya lebih dari 30 agar kita dapat memperlakukan distribusi rata-rata sampel sebagai distribusi normal. Prosedur pengujian hipotesis rata-rata sama dengan prosedur pengujian hipotesis proporsi. Kita harus menyusun hipotesis dulu, kemudian kita hitung tes statistiknya. Untuk pengujian hipotesis rata-rata, kalau standar deviasi populasinya diketahui, tes statistiknya dihitung menggunakan rumus ini. X bar menunjukkan rata-rata sampel, kemudian mu X bar menunjukkan rata-rata dari rata-rata sampel dan nilainya sama dengan mu atau rata-rata populasi. Oke, kita langsung ke contoh saja. Dalam suatu penelitian menggunakan data sampel acak sederhana dari 40 mahasiswa di Universitas X diperoleh tinggi rata-rata 172,55 cm. Penelitian dari beberapa sumber lain menunjukkan bahwa populasi tinggi mahasiswa Universitas X memiliki standar deviasi 26 cm. Ujilah pernyataan bahwa mahasiswa Universitas X memiliki tinggi rata-rata lebih dari 166,3 cm. Gunakan tingkat signifikansi 5%. Kita cek dulu apakah ketentuannya sudah terpenuhi. Sampel diambil secara acak sederhana, kemudian ada informasi mengenai standar deviasi populasinya. Tidak ada informasi mengenai distribusi populasi, tapi jumlah sampelnya lebih dari 30. Selanjutnya, kita susun hipotesis pengujiannya. Klaimnya menyatakan bahwa tinggi rata-rata mahasiswa lebih dari 166,3 cm. Kita perhatikan kata-kata lebih dari. Hipotesis 0 selalu bertanda sama dengan. Jadi, lebih dari menunjukkan tanda untuk hipotesis alternatif. Karena tandanya lebih dari, maka pengujian hipotesisnya satu arah, yaitu ke kanan. Hipotesis alternatifnya adalah mu lebih dari 166,3. Hipotesis nolnya, mu sama dengan 166,3. Setelah menyusun hipotesis, kita hitung tes statistik menggunakan rumus ini. Kita memiliki informasi mengenai jumlah sampel, yaitu 40. Rata-rata sampelnya 172,55 cm dan standar deviasi populasinya 26. Sehingga kita peroleh tes statistiknya 1,52. Sekarang kita uji hipotesis ini menggunakan metode titik kritis. Untuk metode titik kritis, tentu saja kita harus tentukan dulu titik kritisnya. Karena alfa yang digunakan 5% dan arah pengujiannya ke kanan, dari tabel distribusi normal, kita dapat titik kritisnya 1,645. Daerah dari Z sama dengan 1,645 ke kanan merupakan daerah penolakan. Dari hasil penghitungan, kita dapat nilai tes statistik 1,52. Dan Z sama dengan 1,52 ini berada di luar daerah penolakan. Jadi, hipotesis 0 gagal ditolak. Ingat ya, hipotesis 0-nya mu sama dengan 166,3 dan ini gagal kita tolak. Tapi klaimnya mu lebih dari 166,3. Kesimpulannya, kita tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa tinggi rata-rata mahasiswa Universitas X lebih dari 166,3. Kita juga bisa menguji hipotesis rata-rata menggunakan metode p-value.
Kriteria pengujiannya dan prosedurnya sama dengan uji proporsi, yaitu kalau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa, maka keputusannya tolak hipotesis 0. Kebalikannya, kalau p-value lebih dari alfa, hipotesis 0 gagal ditolak. Tadi kita peroleh T statistiknya 1,52. Dengan menggunakan tabel distribusi normal, kita bisa peroleh luas daerah dari Z sama dengan 1,52 ke kanan adalah 0,0643. Karena pengujiannya satu arah, luas daerah dari Z sama dengan 1,52 ke kanan ini sama dengan p-value-nya. Jadi p-value sama dengan 0,0643. P-value lebih dari alfa sehingga hipotesis 0 gagal ditolak. Kesimpulan dari pengujian hipotesis rata-rata menggunakan metode p-value ini sama dengan metode titik kritis. Kita tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa tinggi rata-rata mahasiswa Universitas X lebih dari 166,3 cm.